Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 9 Juni 2022, Pekan Biasa ke-10. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 18 ayat 41 sampai 46, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Satu dua buah pikiran terinspirasi dari kedua bacaan liturgi hari ini. Nabi Elia, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, bahkan secara umum orang Kristen atau orang Katolik melihat Nabi Elia sebagai seorang nabi yang luar biasa, yang punya kekuatan dan kehebatan yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya apa yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini memperlihatkan bahwa yang luar biasa yang ada dalam diri Nabi Elia adalah Allah yang mengutusnya, yang berkarya di dalam dirinya. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang Nabi Elia yang berdoa mohon hujan, dan memang akhirnya terjadilah hujan itu. Ada banyak cerita tentang Nabi Elia yang menunjukkan Allah yang maha hebat yang berkarya dalam diri Nabi Elia. Sekali lagi, yang hebat, yang luar biasa yang ada dalam diri Nabi Elia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat yang sedang berkarya dalam diri Nabi Elia. Kemarin tanggal 8 Juni 2022 dalam bacaan pertama kita sudah memahami bahwa Allah berkarya dalam diri Nabi Elia dengan melalap semua korban bakaran sebagai sebuah tanda bahwa Allah yang diwartakan oleh Nabi Elia, Allah yang diimaninya adalah Allah yang hidup, melebihi Baal. Dan hari ini lagi-lagi Allah yang luar biasa itu menurunkan hujan ketika Nabi Elia berdoa. Saudari dan saudara terkasih, dari cerita bacaan pertama hari ini, kita semua diberi pemahaman. Andai kata ada yang luar biasa, yang hebat, yang ada dalam diri kita atau dalam diri sesama kita, kemampuan apa saja, ingat, yang luar biasa itu bukan diri kita, tetapi pada saat kita memiliki hal yang luar biasa dan sangat istimewa, ingat, saat itu Tuhan sedang berkarya di dalam diri kita. Sehingga yang luar biasa dan yang istimewa yang ada dalam diri kita bukanlah diri kita, tetapi Allah yang sedang berkarya dalam diri kita. Kesadaran ini sangat penting supaya saya dan Anda, kita semua, tidak menjadi sombong. Orang yang sombong biasanya merasa bahwa yang ada pada dia, kehebatan, sesuatu yang luar biasa, itu dari dia, dari dirinya, bukan dari yang lain, termasuk dari Tuhan. Nah, orang yang
memahami seperti itu, dia akan menjadi sombong. Tetapi sebaliknya, orang yang menyadari bahwa yang hebat dalam dirinya adalah datang dari yang lain, yakni dari Tuhan, maka dia akan tetap menjadi orang yang rendah hati. Saya kira dunia membutuhkan orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong. Saya pikir sesama kita membutuhkan siapapun yang rendah hati, bukan orang yang sombong. Mari tatalah kehidupan kita menjadi orang yang rendah hati. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada para muridnya dan kita sekalian, supaya hidup kita harus ditata, harus diatur lebih baik dari kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau Yesus berkata demikian seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil, hendaklah hidup keagamaanmu lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi ahli Taurat, berarti Yesus melihat bahwa ada sesuatu yang tidak benar yang dihidupi oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, apa itu yang tidak benar? Dalam konteks bacaan Injil hari ini, dalam keseluruhan bacaan Injil hari ini, yang tidak benar yang ada dalam diri orang-orang Farisi dan ahli Taurat, yang biasa mereka hidupi adalah mereka selalu atau mereka hanya memperhatikan hal yang luar biasa, hal yang besar, hal yang hebat. Namun bagi Yesus, hal yang hebat itu berangkat dari yang kecil. Apalagi kalau yang hebat atau hal yang besar itu adalah hal-hal yang menyangkut kejahatan. Nah, Yesus dalam bacaan Injil hari ini menegaskan bahwa bukan saja orang yang membunuh itu yang harus dihukum, tetapi Yesus katakan orang yang marah kepada saudaranya, yang berkata kafir kepada saudaranya, atau yang berlaku jahil kepada saudaranya, orang seperti itu harus dihukum. Pembunuhan sesungguhnya sebuah aksi terakhir dari suatu rentetan sebelumnya. Pembunuhan adalah aksi yang terakhir sesudah melewati rentetan yang kecil. Apa saja rentetan yang kecil? Ya, kemarahan. Pertama mungkin orang hanya marah. Kemarahan yang tersimpan lama-kelamaan menjadi sebuah kebencian, menjadi dendam kesumat. Lalu pada akhirnya orang memutuskan untuk beraksi, menghabisi nyawa orang, membunuh. Maka Yesus tegaskan sekali lagi, orang yang berkata kasar, yang berkata jahil kepada saudaranya, itu harus dihukum. Orang yang marah saja harus dihukum, supaya ia tidak berkembang menjadi atau beraksi lebih lanjut menjadi seorang yang mau membunuh sesamanya. Saudari dan saudara terkasih, kalau kita menyadari kesalahan kita, kita mesti mengakui juga bahwa yang tidak baik, yang jahat, yang besar-besar itu sebenarnya berangkat dari yang kecil-kecil, yang tetek bengek, yang remeh-temeh, yang banyak kali tidak dipedulikan atau diabaikan sama sekali. Padahal hal yang kecil itu ketika terus ditumpuk menjadi sebuah aksi yang besar, menjadi kesalahan yang besar yang akan dilakukan. Saudari dan saudara yang terkasih, orang mengatakan seorang itu jatuh tidak karena batu yang besar, tapi karena sebuah kerikil kecil. Maka sebelum kita jatuh kepada hal yang kurang baik, yang tingkatnya, kadarnya besar, mari kita perhatikan yang kecil yang ada di hadapan kita, di sekitar kita. Biarlah kita tata supaya kita melewati yang kecil yang tidak baik itu, supaya kita pada akhirnya tidak sampai pada aksi
atau kejahatan yang lebih besar. Tuhan memberkati.